Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekalian, keluarga Rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita kembali berjumpa dalam ibadah rukun secara online hari Rabu, berdoa bersama-sama keluarga sampai Kamalun. Semoga hal ini selalu memberikan kekuatan-kekuatan baru dan membuat kita semakin bersukacita dalam menyambut kehadiran Tuhan dan untuk selalu bisa berdoa bersama-sama. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa sebagai manusia kita harus selalu bersukacita, bersyukur. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tema malam ini saya angkat adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bacaan pertama firman hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk membantu orang yang lemah, seperti perkataan Yesus sendiri adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa selalu bergembira, bersukacita, dan bersyukur, supaya kita selalu bisa melihat dan merasakan kasih anugerah Tuhan kepada kita semua, seperti bacaan firman yang akan kita dengarkan nanti. Untuk itu, mari kita menyatakan tobat kita dengan mendoakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dan segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat anugerah kesehatan yang kami terima daripadamu. Malam ini kami bersyukur pula atas kasih-Mu. Kini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, agar kami selalu bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar
dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku kepada mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah slogan Paulus yang dihidupinya. Paulus tidak hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Paulus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan sekaligus untuk mendukung pelayanannya. Bahkan tidak hanya untuk menghidupinya dirinya sendiri. Paulus juga bekerja untuk orang lain. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan kawan-kawan seperjalanan, seperti bacaan pertama tadi. Dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dengan jelas, Paulus memberikan contoh bagaimana ia tidak menjadi milik dan dikuasai oleh dunia, tetapi mampu menggunakan perkara-perkara duniawi menjadi jalan untuk mencapai kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat ini sangat luar biasa, bukan? Tapi itu adalah Paulus, Rasul Paulus pada zamannya. Kalau zaman sekarang ini, apakah itu bisa terjadi? Mana mungkin kita akan berkata demikian? Memang memberi itu sangat tidak mudah. Lebih mudah menerima. Mengapa? Yang kita pikirkan adalah lebih sering ke kebutuhan kita sendiri, sehingga sulit untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Ketika kita merenungkan hal itu, saya teringat ada sebuah kisah dari seorang Romo, bahwa ada seorang ibu yang sederhana, usianya sudah cukup tua, rajin mengikuti ibadah Ekaristi. Dalam kesederhanaannya, ibu ini datang membawa seikat pisang. Pisang itu dihasilkan dari kebunnya, digarap sendiri, dan dengan tulus dipersembahkan untuk gereja. Apalah arti seikat pisang? Kelihatannya sepele, tapi persembahan ibu ini demikian bermakna. Tindakan memberi atau berbagi dari ibu ini sendiri merupakan tindakan yang luar biasa. Ditambah lagi pemberian itu dilakukan dengan penuh ketulusan. Apa yang diberikan ibu itu adalah apa yang terbaik dalam kehidupannya. Memberi adalah salah satu bentuk konkret dari tindakan berbagi. Ibu yang sederhana itu mengajarkan sebuah makna yang demikian kecil, namun luar biasa memberikan atau berbagi dengan tulus hati. Bagi ibu itu, berbagi masih bisa dilakukan, meskipun hidupnya tidak berkelimpahan. Bukan sesuatu yang hebat dan luar biasa, tapi ibu itu memberikan apa yang menjadi miliknya. Nah, berbagi tidak hanya menjadi hak orang-orang yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini, Yesus sendiri mendoakan kita, para muridnya, untuk tidak minta hidup enak, tetapi agar terhindar dari yang jahat. Menjadi orang Kristiani tidak berarti dibebaskan dari beban derita dunia. Tidak dibebaskan dari tantangan dunia ini, tapi justru diharapkan mau menghadapi tantangan dunia ini. Mau berjuang di dunia, mau menderita seperti Yesus demi kebenaran. Yang didoakan Yesus adalah agar kita dibebaskan dari yang jahat, agar kita tetap berpegang pada kebenaran Allah, meski menghadapi banyak tantangan dari dunia ini. Yang menjadi permenungan kita adalah tindakan berbagi juga bisa dilakukan oleh mereka yang kekurangan. Ukuran berbagi itu bukan aku punya apa, melainkan aku bisa menjadi siapa bagi orang lain.
Apakah kita berani? Jika kita berani, kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana di tengah-tengah keluarga, komunitas, atau masyarakat di sekitar kita, dengan diiringi doa dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Mari meningkatkan iman percaya kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa umat. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga, supaya setiap persoalan-persoalan yang kita alami bisa kita jalani dan selalu mendapat kekuatan dari Allah Bapa, dan wujud-wujud doa kita dikabulkan Tuhan. Bagi pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menjiwai kiranya para pemimpin gereja dengan rohnya, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa selalu memberikan jalan kepada para pemimpin bangsa, supaya selalu bisa bekerja sama untuk memulihkan kondisi ekonomi negara kami, dan rencana vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Rusun Santa Agnes dan semua keluarga kami, semoga Allah Bapa memberkati keluarga kita dan setiap usaha kita semua, agar senantiasa selalu bersyukur dan bersukacita dalam setiap keadaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang saat ini mengalami sakit penyakit dan duka cita, semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan anugerah kesehatan dan penghiburan untuk mereka semua, sehingga dapat beraktivitas kembali dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga sampai Kamalun. Semoga berkat dan kasih Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga, anak-anak, dan setiap rencana-rencana mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon keselamatan jiwa juga buat Ibu Yusfina Rante yang meninggal 2 tahun lalu, dan Bapak Aselmus sampai Kamalun 19 tahun lalu, serta semua keluarga yang sudah mendahului mereka semua. Semoga Allah mengasihi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk intensi kita sendiri masing-masing, mari kita berdoa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami. Semoga Engkau mau mendengar dan mengabulkan segala permohonan kami. Amin. Mari kita satukan semua doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita masuk pada doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk selalu bisa bersukacita, bergembira dan bersyukur dalam kudus. Utuslah Roh-Mu untuk membimbing kami semua kepada pertobatan sejati, agar kami selalu bisa menjadi murid-Mu dan selalu bisa melayani-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkau yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita kasihi senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.